Yo Sobat Bolang, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya lagi dalam keadaan baik-baik aja ya. Oke, untuk video kali ini kita mau ngebahas lebih detail lagi nih. Apa sih yang dilakuin pilot sebelum terbang? Banyak detail tuh. Ya, jadi kenapa? Karena kemarin kan kita udah bahas kulitnya tuh. Kalau pilot itu yang di Indonesia tuh apa namanya, atau di luar negeri kebiasaannya apa namanya, mestinya gimana sih sebenarnya menjadi seorang pilot gitu ya, atau sebelum jadi pilot apa aja sih mesti lo siapin. Nah sekarang kita mau ngebahas actionnya pada saat dia udah mau terbang nih, taruhlah misalkan besok dia mau flight. Nah dari hari ini tuh ada nggak sih yang dipersiapin kan? eh, Simpelnya kan kayak misalkan lo besok mau tugas nih, mau kemana gitu kan, pasti dong ada persiapan. Nah ini kalau dari pilot tuh kayak gimana sih? Nah, cuman karena seperti biasa ya, kita narasumber kita adalah Bapak Harley ya, yang apa namanya, dari maskapainya itu overseas ya, atau dari luar negeri. Nah, kita mau nanya nih kebiasaan dari Mas Harley ini tuh ngapain aja sih sebelum take off tuh, lo biasanya ngapain aja sih, Mas? Terbang ya. Ya, kalau sebelum landing ya lo landing dong. Kalau di sana ya. Iya di sana kan maskapai lau nih. Jangan pinggir jurang. Kalau di sana tergantung Mas. Jadi awal-awal kan kita jam terbang, sebenarnya jam kerja kita kan nggak pasti ya. Oke. Kadang-kadang terbangnya malam, baru pulang terbangnya pagi-pagi subuh-subuh. Oh, contohnya. Ada yang malah terbangnya pagi subuh, Hah? pulangnya siang, Oh. terbang pendek, terbang jauh gitu-gitu ya. Oke, oke. Yang pertama ya kalau yang apa? Kalau terbang pendek sih biasanya kan yang penting istirahat lah ya. Ya, pasti dong. Pertama ya. Kalau mau terbangnya, kalau take off-nya jam 8 nih, berarti kan jam 5 udah harus bangun siap-siap. Betul. Ya kan? Jam 5 sore nih, ya Yeah. kan? Take off-nya jam 8 malam misalnya. Berarti Cuma 3 jam persiapan lo? Cukup? cukup lah kalau di sana cukup. Oh, oke, oke. Jadi jam 5 tuh pasang alarm bangun tidur, Oh iya, iya, ya kan? iya, iya. Bangun, mandi, Iya. terus Lo gak pasang kamera sih soalnya sana. Hah? Lo gak pasang kamera sih. Kalau itu kan jadi panjang tuh. iya. Ya, Nah. mulai pinggir jurang deh. Oke, lanjut. Tinggal ngatur tidurnya. Nanti kan Oke. gua harus tidur siang. Oh, Iya. wajib tuh ya? Kalau buat gua sih ya. Oke, oke. Bukan, yang penting merem. Oh. Masalah ketiduran beneran apa cuma Nggak tahu tidur-tiduran lah, gua ya, nggak ya. terlalu penting. Istirahatin mata lah lebih tepatnya. Iya. Ya. Kalau gua itu buat gua pribadi ya. Ya, ya. Itu jadi buat gua pribadi itu yang penting gua merem. Hmm, hmm. Mau puter-puter di kasur ya nggak Iya, masalah lah. iya, iya. Yang penting istirahat gitu. Iya, iya, iya. Nah itu gua biasanya nyoba tuh istirahat minimal 3 jam sebelumnya. Oke. Jadi 3 jam lah gua pakai waktu buat Istirahat lah ya. Ya. Hmm. berarti ya habis makan siang lah. Ya paling enak kan sebenarnya tidur. Iya, ya. iya, iya. Bener banget tuh. Oh, kalau terbangnya jarak deket nih, Hmm. biasanya sejam Iya, itu iya. kan keadaan cuaca sebenarnya kan nggak terlalu, bukan suatu challenge besar ya. Ya, ya. Karena biasa di sini gini, di sana yang mirip-mirip. Oh, Kurang oke. lebih gitu ya. Ya, ya. Terus aturannya pun pasti udah hafal, Ya, karena kan ya. bolak-balik di situ. Betul. Jadi nggak terlalu buat nge-review gitu atau nggak terlalu. Oke, oke. Nah kalau misalnya terbangnya jarak jauh, Hmm. nah biasanya gua bangunnya pun lebih awal. Oh. Karena yang oke. gua lihat tuh harus lebih banyak lah. Oke. Sama sebelum tidur tuh biasa gua udah nge-review. Jadi gua gini, kalau gua terbang misalnya crossing banyak negara gitu kan, gua nge-review juga lah aturan-aturan tiap negara kan beda-beda ya. Ada aturan tertentu. Kalau gua belum udah lama nggak kesana ya. Contohnya kayak gimana? Contohnya Daerah yang kayak nggak boleh dilewatin gitu. kayak kapan kita harus mau masuk lah, mau bertamu ke negara itu kan ada aturannya tuh. Nah kayak gitu ada aturan khusus nggak? Oke. Contoh misalkan kan lu pernah mention tuh penerbangan lu paling jauh adalah dari tempat lu ke Australia. Iya. Nah itu nggak tuh berapa bulan, Mas? Lumayan. Jadi Banyak. gua harus ngelewatin, kalau dialah negara tangga dulu nih. Iya, iya, Dia iya. bisa lewat Iran, bisa lewat
UAE, terus Oman, terus nyebrang ke India, terus ke mungkin lewat Bangladesh, atau kalau lewat sini berarti lewat Maldives, Malay gitu kan, masuk ke Australia, atau kalau lewat Indonesia ya bisa lewat juga gitu ya, tergantung rutenya kan. Oke. Nah biasanya gua bangun lebih awal tuh karena gua mau ngeliat itu juga, terus ngeliat cuaca awan-awannya tuh di mana sih. Lewat satelit kan ada tuh aplikasi. Lewat aplikasi satelit itu gua ngeliat lah awan-awannya nih di mana nih sekarang nih gitu. Lagi main di mana dia. Karena mungkin pada saat sebelum lo tidur sama setelah lo bangun tidur tuh beda awan posisi-posisinya ya. Mirip-mirip sih biasanya, nggak jauh beda. Karena kan tuh kita ngomong awan gede. Bukan awan yang iya. jadi yang mungkin luasnya tuh se-Jakarta. Jadi yang gua lihat itu ya, udah ada bayangan lah dikit-dikit kan paling nggak kan. Nah, udah tuh sambil habis itu ya merem-merem bangun tidur agak awal. Karena biasa yang dibaca kan panjang ya. Jadi di sana tuh kita harus baca. Jadi flight plan kan ada rencana terbangnya tuh lewat mana-mana aja. Terus ada laporan cuacanya, ramalan cuacanya, mulai dari kota-kota yang kita deket-deket yang kita lewatin lah. Terus ada sama bandara-bandara yang bisa diantara perjalanan gua ke sini. Bandara yang bisa jadi alternate lah. Iya. Penting tuh. Ya, nah itu tuh kalau terbangnya jauh banyak nih, ya kan? Wah, ya. Di sana kebiasaan gua di sana sejak gua ke sana tuh itu harus membaca gituan. Oke. Jadi bangun gua lebih awal biasanya kalau jarak jauh ya, kan banyak yang dibaca ya kan. Kalau jarak dekat mah nggak banyak opsi kan. Pilihannya pun nggak terlalu banyak. Nah, baca gitu. Terus kalau ini ya kalau misalnya di print ya di Stabilo misalnya ya. Atau kalau gua di sana ya biar ingat yang mana yang mau poin-poin penting. Oke. Gitu. Awannya gini gitu misalkan. Kalau awan sih enggak, namanya tuh kayak bandara-bandaranya gitu. Ininya rusak, ini rusak. Iya. Kalau misalnya gua harus masuk ke negara tertentu, aturannya apa, mungkin ada aturan spesialnya apa, itu gua tandain. Nah, atau kalau sejak gua pakai iPad kan ya. Nah, kalau waktu udah pakai iPad gua tulis. Gua tulis di kertas. Gua punya kertas ini, kertas catatan gua pas mau terbang. Jadi gua punya kertas kecil, sticky note lah. Jadi pas gua terbang tuh sticky note yang tadi note gua itu gua tempel di kokpit gua. Jadi gua nggak lupa lah. Iya. Tuh, kalian bisa denger ya. Waktu itu kan kita pernah ngebahas gimana caranya jadi pilot di overseas, di luar negeri, ya kan? Kalian kebayangkan kenapa kita waktu itu pada saat itu ya, kalau kalian yang belum lihat, kalian bisa lihat di list video kita lah. Itu yang dibutuhkan adalah mental, ya kan? Artinya seperti Mas Arli bilang, bangun tidur itu bukannya nyantai, ya kan ya? Bangun tidur, kita ngomong dengan kondisi mau terbang gitu. Artinya bangun tidur itu yang namanya planning itu sudah dibikin, ya kan? Kenapa? Karena kalau planning itu dibikin pada saat udah on the spot, ya telat dong. Karena kan bacanya, waktu lu untuk membaca juga lebih sedikit kan, ya nggak sih? Buru-buru jadinya. Oke, kayak gitu sih kurang lebih. Lanjut Mas. Nah dari situ sampai di bandara nih, kan? Nah itu siap ya kan, alhamdulillah. Terus gua berangkat ke kantor gua tuh mepet tuh. Kan udah baca. Jadi jangan dicontoh. Ya kan kita pasti ngebut dong di jalan. Kan ada reporting point yang berapa ya? Kita harus lapor. Nah, biasa gua paling 5 menit 10 menit. Nah itu jangan dicontoh ya. Oke, sip. Nyampe sana terus ketemu sama kru yang lain kan. Kalau terbang berdua ya ketemu pilotnya. Kalau terbang bertiga ya ketemu kru yang lain lah. Berapa pilot gitu kan. Briefing lagi kita. Jadi intinya pas ketemu nih, yang pertama ngecek dokumen license semua valid gitu. Jadi terbang kan, jadi kita license terbang gua bawa nggak, lu bawa nggak, misalnya kita terbang berdua nih ya. Lu ngecek license gua ngecek license lu gitu.
Iya. Buset. Jadi saling menyerahkan dokumen. Oh. Jadi gua baca, lu baca. Iya. License gua harus valid, medical certificate gua harus valid, Setiap terbang lu. siap terbang. Wah, anjir. Iya, jadi sama-sama ngecek lah. Iya. Dokumen gua Cross check lah cross check, kasarnya, ya kan. Semua harus valid lah Iya, iya. intinya ya, biar legal ya kan. Iya. Habis itu kita bahas flight plan tadi. Sorry, kalau itu ada satu garis itu ilegal. Kalau nggak ada di Hitungannya ilegal. nggak boleh terbang dia. Oh gitu. Iya. Walaupun gue captain loh gitu. Tetap nggak boleh. Nggak boleh lah. Oh oke. Mungkin sama aja kayak lo nyetir. Nggak bawa SIM. Nggak bawa SIM. Oh. Kan tak polisi kan Iya. Ada yang hilang emang di atas kayaknya nggak ada deh. pas mendarat. Oh iya benar. Bisa ada inspeksi. Emang pas lo mendarat tuh pasti dicek lagi. Nggak juga, cuman sidak. Oh. Negara-negara tuh kadang-kadang negara tertentu bukan apa ya, maksudnya kadang-kadang ada yang mau sidak lah. Oh. Jadi kita harus ready sama semua dokumen. Iya. Dan itu kan Kalau yang kena kan airline-nya. Iya. Pilotnya pasti dimarahin sama airline-nya lah. Oh. Lu kenapa nggak bawa? Gitu Iya. kan. Dan itu kan bagus banget ya. Kenapa? Karena walaupun ada sidak kayak nggak ada sidak kayak tetap jadi kebiasaan ya nggak sih. Bagus. Terus. Nah, termasuk paspor. Kalau kita kan terbangnya luar negeri terus, Oh, ya iya. kan. Nah, Paspormu bener capnya dong. nggak dicap kita di paspor, cuma dicek gitu? doang. Kalau gitu? kalau dicap terus penuh terus. Crossing negara terus. Kan itu kan jadi ini apa namanya lagi. Jadi, lagi tren banget tuh kalau di Instagram anak-anak. Jadi ya gue kadang-kadang kalau ke negara yang aneh ya, Iya. gue bilang bisa dicap nggak? Ya nggak boleh pak. Oh gitu. Emang Jadi- pilot tuh nggak boleh dicap gitu? Enggak, karena kita datang pakai ada namanya General Declaration. Oh. Jadi ada crew list. Oh. Gitu. Jadi kita masuk sebenarnya cuma nunjukin satu airline aja. Oh gitu. Jadi mereka cuma ngeliat declaration itu kan, ada listnya siapa aja yang datang nih krunya nih. Dia nyodokin nama gua, bener nama gua gitu kan. Nyodokin ini via pakai nempel. Kayak gitu, nempel gitu. Segampang ID itu? card, ID card. Segampang itu? Segampang itu. Ibu Tapi ada beberapa negara yang kita harus nunjukin paspor juga. Oh, gitu. Tapi dia cuma lihat bener orangnya gitu. Dia lihat Oh. di namanya nih. Ah, Nama gua, ah. ID-nya bener, terus dia lihat di paspor, fotonya bener. Oh, itu gue penasaran deh. Gue soalnya nggak pernah ngeliat pilot itu misalkan ke luar negeri gitu ya, itu di imigrasi itu nggak benar. Itu pilot gimana sih? Sama, Sama loh. banyak tempat cuma nggak sama. Nggak bisa kayak di tempat imigrasinya yang biasa gue suka ngantri gitu. Kalau misalkan kita ke luar negeri kan, Kan kita motor jalur. Maksudnya? Misalnya lu ngantri nih, Iya. kita dateng nih, Nah. shortcut, Oh, langsung ke depan. Oh, ya. Ada di beberapa bandara mereka punya jalur khusus. Oh gitu. Jadi lane-nya tuh lane khusus. Kan mereka tahu nih ada pesawat datang nih. Iya. Jadi satu lane tuh dikosongin. Oh. Buat kru lah. Buat kru doang lah ya. Kalau misalnya semua lane dipakai, Iya. kita motor. Oh. Kita ngantri tempat yang ini nanti dipanggil. Oh. Jadi kita dua. Gue nggak berani soalnya kayak "Duh, pilotnya enak." Kadang-kadang biasa KP lu nggak lihat, Iya. karena kan kita punya pas habis mendarat, Nah. habis mendarat kan kita punya prosedur. Oh. Nah, jadi pas kita keluar, penumpang udah kelar. Oh gitu. Gitu lah. Nah itu gue sempet mikir apa mungkin pas terakhir kali ya. Jadi penumpang dulu. Oh. Bisa kayak gitu. Kalau antrian nggak ada nih, Iya iya. penumpang turun terus belum ada antrian kan cepet tuh. Iya. Iya. Jadi pas kita keluar, penumpang udah habis. Oh oke. Terus. Briefing. Nah di situ habis ngecek dokumen itu, wah, dokumen udah legal semua nih. Kita bahas flight plan tadi. Oh yang tadi sudah lo taruh sticky notes Yang tadi. lain pun udah harus ngecek juga ceritanya. Oh nih. jadi bukan cuma lo doang? Harusnya sih semua harus Semuanya. ngecek. No. Pengalaman lo di sana bagaimana? Iya, Semuanya. semua. Anjir, seriusan lu. Iya, semua udah harus baca. Nah, yang kita bahas kira-kira ada yang signifikan nggak nih? Ada yang penting nggak nih? Gitu kan. Makanya kan karena udah pada baca di Iya. rumah, pas gue bisa datang mepet gitu loh ceritanya. Oh, jadi pada saat datang ketemu briefing, lu bukan nanya gimana, tapi lebih ngomongnya ini kondisinya gimana nih, gitu. Iya. Ya nggak sih? Bukan ngebaca dari awal lagi. Jadi intinya kita udah menganggap semua udah baca. Ya. Karena emang biasanya gitu ya, Oke. standarnya kan gitu. Iya, bagus tuh. Keren. Iya, jadi dikira ada signifikan nggak, ya kan? Terus signifikannya apa, yang harus kita monitor tuh apa. Kalau gue kan gue ada catatan nih, Iya. catatan gue kalau mau dibahas tuh apa aja gitu. Nah nanti dari situ mutusin bahan bakar. Kan nanti flight plan ada tuh minimum bawa bahan bakar berapa ton gitu kan. Iya.
Nah mau ditambah apa enggak? Gitu. Oh. Cukup nggak nih kira-kira? Ya, Gitu. ya. Ada konsiderasi apa nih dari mereka? Oke, berdasarkan notes yang tadi kita lalu juga kan. Iya. Kayak misalkan kayak wah di sini ada badai, berarti lu mesti muter, berarti Misalnya maunya ada muter nih, kita banyak. harus muter nih. Oh. Nah itu sendiri sebenarnya kalau misalnya nih, nah kita ngobrol skenario yang lain Iya, ya. iya. Pas di rumah gue udah lihat nih, ini kalau arahnya lewat kayak gini gue nggak mungkin nih, karena gue masuk badai gitu ya. Oh, oke. Gue akan datang lebih awal kalau kayak gitu, nggak mepet. Oh. Karena gue akan minta flatpen yang baru ceritanya. Gue nggak mau pakai yang ini. Oh. Gue akan bilang, gue ngetok kantornya, gue minta yang baru lah kalau kayak ini gue Badai. badai ini. Berarti kan nanti flight siapa sih? Bukan. Ada bagiannya. Oh, bukan captain atau bukan. kru berarti. Bukan. Oh. Nah, habis itu diskusi lah sama mereka gitu. Kalau kan gue udah bawa data-data satelit tadi gitu Iya, kan. iya, iya. Nah itu. Oh, gitu. Nah kurang, tapi itu jarang lah, jarang banget lah. Oke. Ada kejadian sekali, 2 kali, 3 Oke, kali oke, gitu, oke. tapi itu jarang. Oke. Nah biasanya udah dari situ semua udah setuju, minta bahan bakarnya berapa. Nambah pun jarang sih sebenarnya sih. Oh. Dia bahan bakar segitu yang di flatpen karena kita minta segitu, terus kita ke pesawat. Oh. Sampai pesawat? Udah pesawat. Nah Apa nanti briefing kan lagi. Nah, nanti pas kita nanti kan kita udah nentuin nih, misalnya kita terbang berdua gitu ya. Yang terbang siapa nih nanti yang take off landing? Oh, itu nggak ditentuin dari sebelum lo sampai pesawat? Bisa aja. Oh, gitu. Bisa di situ, bisa Oh. di mobil pas ke pesawat gitu oke, ya. oke. Nanti yang terbang lu deh misalnya kan. Oke, oke. Gua kalau lu yang terbang, gua yang monitor kan, Oke. monitor yang lain-lainnya Iya, gitu iya, ya. iya. Administrasi lah. Iya, iya. Nah, nanti karena udah ada pembagian itu, nah nanti ada kerjaan masing-masing nih. Yang terbang kerjanya apa, yang satunya kerjanya ngapain. Oh. Ada prosedurnya lah. Oh. Nah, oke. iya. Salah satunya tuh yang enggak, yang kurang lebih yang terbang tuh ngeset komputer, ya kan? Yang komunis di tengah itu. Yang tengah itu. Iya. Yang nggak terbang dia ngecek pesawat. Jadi dia nanti kurang lebih selain ngecek itu yang apa yang tombol-tombol itu ya kan, Tombol-tombol yang banyak yang banget banyak kan? itu. Nah yang satu yang nggak terbang ini turun dari pesawat itu yang keliling, Oh, toh, itu gitu. namanya walk around kan. Walk around. Nah, jadi ngecek bannya bagus nggak, Iya. ada penyok nggak, Iya. gitu ya, ngecek antenanya komplain nggak, gitu kan. Mana sih? Kan ada antena GPS, antena Mana tuh? radio, ada. Oh. Bukannya cuma itu doang ya yang buat apa? Ngedeteksi apa nih? Bukan pivot ya, apa namanya? Pitot. Iya. Nah ngecek pitonya nih bagus nggak kondisinya, Oh. gitu. Ntar sumbat apa enggak kira-kira. Kalau tinggi kan pakai senter kita. Oh, gitu. Kayak pesawat gua kan gede tuh. Paling senterin doang. Mantap. Iya. Mantap. Oke, sip. Nah itu muter gitu kan. Muter, setelah muter itu naik nih ke kokpit lagi. Nah biasanya pas udah naik itu yang tadi terbang itu udah selesai nih ngeset. Oke. Nah yang satunya yang baru tadi itu giliran dia cross check yang dia set tadi. Oh. Gitu. Jadi harus cross check lagi. Jadi terbang kerjaan pilot tuh dia cek cross check gitu terus. Oh, iya karena safety. Oh, dia cross check nih yang diisi udah bener apa belum, ya kan? Oke. Cross check dicocokin sama flight plan. Oh. Jadi jalan-jalannya tuh bener cocok sama yang dibikin tadi. Oh. Dan itu komputer yang di tengah itu buat tunjukin destinasi. Semua jalannya kayak dari misalnya dari take off nih, Ah. belok kemana, poin apa, belok kemana, poin apa, kemana, poin apa gitu. Itu di situ Oh, di ini komputer itu. motor itu. Oh, berarti itu komputer nggak boleh diapa-apain dong ya sih? Hah? Maksudnya nggak boleh diketik yang aneh-aneh kan berarti kan? Nggak boleh lah. Nggak boleh kan? Oh, jangan ketik yang aneh-aneh. Iya, aturannya nggak boleh. Iya. Karena ini secara apa? Karena itu pesawat-pesawat yang baru, yang canggih ya, yang udah itu akan terkonek ke ATC. Otomatis itu sebenarnya. Oh, oke. Nah, jadi kalau kita pilotnya iseng nih bikin nama baru nih, Iya, iya. misalnya namanya ada bikin nama apa? Tanjung Barat, gitu Iya. ya, dia ketik gitu ya. Itu kan masuk ke ATC. Oh. Nah, ini apa nih ATC-nya bingung. Ya, kan? Gitu. Jadi nggak boleh diapa-apain nih sebenarnya nih. Oh gitu. Aturannya. Ya karena memang ya emangnya itu kan otaknya si pesawat bukan sih? Iya sih.
Iya. komputer kan. Iya. Itu makanya itu kalau bercanda tuh yang lain lah ya. Ya. Jangan kayak gitu. Itu namanya bercanda sama maut, Pak, gitu ya. Ingat ya. Jadi Penumpang nih yang takut terbang. Kayak gitu. Oke. Terus. dia cross check. Hah? Ya, misalnya dia terbang tadi kan ya. Iya. Gua cross check nih. Oke. Nah, terus gua bilang, "Oke, cek." gitu kan. Nah, lu briefing deh habis itu. Gua yang terbang Karena gua lu briefing kan ke lu. gua apa nanti gua briefing? mulai dari apa? Intinya lah ya, misalnya kita terbang dari mana ke mana, ya apa prosedur emergensinya nanti apa, ya kan? Terus thread-threadnya apa, kurang lebih gitu ya. Yang iya, jadi nanti kalau mau ke landasan tuh lewat mana aja kira-kira gitu kan ya. Kurang lebih yang salah satu yang ditekanin nanti ya bahas thread-thread itu. Biar kita kalau ada apa-apa ready lah kurang lebih. Iya. Misalnya di bandara itu landasannya 2 nih, salah satunya nih nanti dibahas nih, misalnya lu akan bahas kita pas lagi briefing gitu kan. Ini landasan ada 2, nanti kita harus hati-hati. Biasanya call sign tahu kan ya? Apa tiap pesawat kan ada call sign-nya tuh. Ya, call sign-nya kadang-kadang mirip tuh. Nah kalau mirip tuh thread gitu. Kita punya ini, kita harus hati-hati nih kayak gini nih. Gitulah ya. Itu bahas-bahas gitulah. Oke. Nah, itu kelar, udah sambil boarding selesai, udah kita mulai baca prosedur buat Take off. berangkat. Mulai dari nyalain mesin, gitu lah ya. Oh itu mesin mati kan sih? Mesin mati. Tapi kok bunyi sih? Itu namanya ada kayak generator. Oh gitu. Iya, buat biar ada AC, biar ada listrik. genset. Genset. Bahasa gue norak. Iya, di pesawat kan ada genset. Oh gitu. Di belakang. Kalau ngomong genset ya, Iya. jadi di belakang di ekor nih. Hampir semua pesawat di ekornya itu ada generator. Gitu. Exhaustnya, jadi kalau lu lihat kan pesawat kan gini ya, iya kan? Di sini ini gini ya kan? Iya. Nah, di sini kan ada exhaust. Iya. Oh Di gitu. dekat sini ada di ujung-ujung itu. Iya. Ya, di sini ada generator lah. Oh gitu. Iya. Itu berarti kondisi mati di pesawatnya kalau pas orang boarding ya. Mesin mati. Iya mesin mati. Jadi kayak misalkan gue penumpang nih, gue masuk gitu tuh mati berarti. Iya. Kenapa nggak dihidupin? Kan bukannya kayak mobilnya kan harus dipanasin dulu. Resiko kan? Nggak boleh lah, boros lah. Oh. Selain boros, Itu bukan resiko Pak, namanya hemat. ya kemungkinan kan terbangan nih harusnya kan semua bicara tentang safety. Iya. Harusnya. Kalau gimana kalau ada apa-apa harus bisa evakuasi. Iya. Kurang lebih salah satunya ya kan. Anjir. Kalau mesin nyala evakuasi nggak mungkin dong. Iya kan. Iya. Nah kayak gitulah, banyak lah intinya ya, pertimbangannya ya. Iya. Jadi kalau mesin nyala kan nggak mungkin nih, misalnya mesin sebelah kanan nyala, ntar kalau ada apa-apa di dalam cabin, penumpang harus semua evakuasi secepatnya, nggak mungkin dia akan ke situ, karena mesinnya nyala. Ketik sedot tuh mesin. Oh gitu sedot ya. Sedot. Jadi mesin itu mati, pakai generator. Kalau generator mati gimana? Misalnya gitu ya. Ada genset lagi, genset yang portable dari bawah dari ditarik sama mobil. Nah, jadi itu usahakan gitu. Mulai Kecuali nggak ada kecuali nggak ada opsi dan misalnya nih mau nggak mau satu mesin tetap nyala. Tapi itu nanti ada briefingnya lah. Jadi harus ada apa mitigasinya lah. Iya. Itu mulai mesin nyala kan pas kapan? Pas tutup pintu. Oh, pas boarding selesai. Selesai, tutup itu. Itu Nyala mesin dah. yang bunyi gitu ya. Iya. Wah, gak tahu ya. Itu setiap itu bunyi buat gue itu kayak apa ya, lonceng kematian kalau gue. Horor banget. Baru nyalain mesin. Baru nyalain mesin. Apalagi Airbus. Airbus kan nggak tahu ya. Buat gue lebih berisik aja sih. Buat gue ya. Itu waduh, udah mulai begini tuh gue tuh. Udah mulai begini ya kan, muka gue udah mulai cemberut ya kan. Pramugari nawarin apa? Enggak. Bukannya gue nggak lapar, bukannya gue nggak haus gitu, bukannya gue nggak pengen makan permen nih. Tapi gue takut. Oh gitu. Udah habis itu take off tuh ya habis itu ya. Iya, habis itu taxi. Taxi, oh ya taxi, take off, runway. Take off.
Oh gitu. Oh, deh. Itu emang panjang juga ya. Maksudnya Panjang. Jadi, nah, dari kasarnya dari lu masih di rumah atau di apartemen gitu, lu baru bangun tidur aja bisa dibilang ya. udah ada tuh Mas. Itu lu udah kerja tuh. Ya kan? Udah kerja itu. Udah kerja tuh kan. Jadi Gila semua harus ini. kalau jadi karena kan semua bicara waktu kan Iya gitu, iya deh. iya. Di pasir kan nggak mungkin pesawat take off kan nggak mungkin telat ya Iya, kan. iya. Jadi menentukan waktu bangun tidur pun udah benar-benar dipasang. Oh. Nah bangun tidur gua ngapain gua atur lah di otak gua gitu ya. Oke. Jadi gua harus harus berangkat jam sekian dan flight plan gua harus harus baca flight plan itu di rumah. Jadi kalau pas gua nyampe sana nggak banyak ininya. Iya, gitu kan. iya. Nah, iya, ya benar itu kan gunanya kan kenapa lu baca di rumah kan. Hmm. Jadi sampai sana bisa dibilang lu nggak perlu membahas dari awal, lu sudah kasih notes gitu kan kasarnya kan kayak gitu dan itu kan sangat berguna banget buat hemat waktu. Dan kalau misalnya kadang-kadang kalau terbang jauh kan kayak tadi ya, gue bangunnya lebih awal lagi gitu Iya, kan ya. iya, iya. Karena buat gue ini kan ngomong gue gitu Iya, ya. iya. Kalau buat gue kan apalagi kalau terbang jarak jauh gitu ya. Buat gue notes itu penting kadang-kadang gitu. Iya. Karena gue punya prinsip gini. Gue nggak perlu ngapalin yang gue nggak perlu. Oke. Iya kan? Betul. Contoh kita kan ngomong contoh lah simple tipe pesawatnya apa, Oke. registrasinya apa. Itu kadang-kadang kan ditanyain ya. Iya. Registrasi apa daripada gua ribet buka flight plan-nya lagi segala macam ini gua tulis. Oh. Jadi kalau ditanya registrasi apa gua tinggal nulis sticky notes gua aja Iya cetek iya gitu ya. iya. Terus kayak call sign gitu kan. Call sign itu kan kadang-kadang sebenarnya call sign kan flight number ya. Itu, standarnya ya. Cuman di beberapa flight itu nggak pakai flight number karena flight let's say gini contohnya di jam tertentu yang punya flight number mirip-mirip itu banyak, misalnya yang satu 666 gitu ya. Iya kan. Iya, serem amat. Serem amat. Nah yang satunya 766. Oh. Kadang-kadang kan yang pertama kan kurang jelas. Iya iya Kan? iya. Jadi kalau yang ada thread namanya mirip itu call sign-nya diganti Oh. pakai huruf, misalnya jadi uniform X-ray 7 gitu. Iya, Yang iya, satunya iya. mungkin Zulu Alpha 7, Iya, iya, iya. Zulu Alpha 5 gitu Iya, kan. iya, iya, Jadi iya, iya. ini kan kita nggak familiar kan, jadi ini baru nih ya. Iya. Nah itu gua tulis. Jadi Oh. buat gua mau nge-refernya tuh gampang gitu loh. Iya, Buat iya. catatan gua. Intinya Jadi lu gua dapet- kalau ada apa-apa gua tinggal ngeliat Iya, satu ini dapat doang. informasinya itu cepat ya gak sih? Iya 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 iya. Nah, jadi karena ya terus kayak misalnya ya catatan tadi lah ya. Ya apa aturan-aturan negara tertentu atau ada sesuatu yang di bandara alternate gua nih misalnya runway-nya lagi nggak bisa dipakai misalnya kan. Itu tapi setelah 3 jam terbang kan udah lupa kalau gua nggak baca-baca itu Iya, lagi iya, ya iya, kan. iya, iya. Nah, gua daripada gua baca-baca itu lagi pas di atas kecuali takut apa. Yang penting-penting kan gua udah catet. Ya, Jadi ya, yang ya. gua jadi udah tau lah tinggal gua mana yang udah gua kerjain gua Betul. Itu namanya work smart namanya. Jadi otak kita nggak capek untuk ngapalin sesuatu yang tidak perlu kita hafalin. Iya. Ya. Sementara daripada ya itu prinsip gua ya, ngapain gua ngapalin gitu kan ya. Gua bisa Catat nulis ya kan. Iya benar. Nah itu Pak berarti kan kalau kasarnya nih gue nih tadi gue yang terbang nih. Berarti yang ngomong V1 tuh lu berarti. Iya. Oh gitu. Cuman kan lu siap-siap deh. Iya. Kalau- Ini nggak ngeng gitu nggak? Oh nggak ya. Iya. Oh. Take off tuh bercanda ya. Rasanya aku pengen ketemu saya. Udah komen, Mas. Iya. Iya, jadi si yang terbang fokus. ya kan? Jadi sama lo ngomong V1 tarik lah kasarnya. belum. Dan namanya rotate. V1 tuh namanya decision speed. Gitu. Oh. Jadi kalau ada apa-apa, rotate baru tarik. Iya. Oh. Oke. Kalau ada apa-apa sebelum V1 kita masih bisa reject, batalin take off. Hmm. Tapi kalau setelah itu kita harus nggak ada istilah berhenti lagi tuh udah.
Oke. Apapun yang terjadi, gue harus take off. Oh. Kalau enggak, gue keluar landasan. Oh, oke Udah oke enggak. oke. Sisa landasan untuk berhenti itu udah nggak cukup. Oh, oke Kurang oke. lebih. Makanya ada V1 itu. Iya iya iya. V1 rotate ya kan. Oh, Nah, oke. pas gue bilang rotate baru tarik. Tarik. Oke. Nah itu ada pernah nggak sih Mas? Dulu udah baca udah segala macam ternyata sampai bandara nih kalian nggak jadi terbang gitu. Benar lah. Tapi bukan dari hal yang lu temukan, tapi misalkan co-pilot lu gitu, co-pilot lu yang menemukan, oh ini kita nggak bisa terbang nih gini. Pernah sih gitu? Intinya semua kemungkinan masih bisa terjadi lah ya. Oke. Jadi kayak bahkan pernah gue nyampe sana ternyata gue diusul, gue harus gak bisa. Lu dipindah terbang ke sana. Seriusan? Gitu. Anjing. Mungkin karena misalnya take off gua jam 8. Ada pesawat yang take off-nya jam 7.45. Oke. Ya kan 15 menit sebelum gua. Tiba-tiba pilot yang di sini entah kan bisa macam-macam ya. Telat, Bisa sakit. telat. Kalau telat biasa mereka gantinya cepet. Oh, oke. Tapi kalau sakit mendadak atau waktu pernah bisa kejadian ada yang meninggal keluarganya gitu ya. Iya. Itu kan nggak boleh terbang. Iya kan? iya iya. Nah itu kalau yang ada kayak gitu biasanya yang diambil yang masih Terdekat ya. terdekat. Oh. Jadi gua bisa aja nih, Li, lu pindah sana ya gitu. Tapi pernah lo kayak gitu? Nah, Oh, anjir. Jadi Tapi dipindah. pesawat yang sama kan? iyalah. Bukan pesawat yang beda. Pesawat tipenya sama. Tipe sama. Oh, wow. Jadi dipindah ke sana. Nah, Nah, itu berarti gua nggak tahu apa nih. Iya iya iya. Nah itu gimana tuh? Nah, kalau kayak gitu biasanya gua yang pertama yang akan gua bahas ya yang short dulu lah, short term bahasanya. Oke. Kan? Oke. Ya, itu gua coba secepatnya gua baca apa yang penting nih dalam waktu penerbangan gua ada mungkin sejam ke depan doang. Sisanya kan ada gua harus percaya sama sebelah kan. Oh, pilotnya. anjir. Iya. Kenapa lu nggak baca semuanya? Kan nggak boleh on time harus dikejar juga. Oh iya. Tanggung jawabnya kapten kan itu juga. Iya 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 iya. Dan apa? Kalau bisa dua-duanya gimana? Semuanya yang diganti. Ya sana jadi nggak bisa terbang Iya, gitu iya. ya. Ya udah yang kita bahas yang short term aja dulu. Berarti Habis take off baru baca lagi. hah seriusan lu? Gitu. Itu lu berarti jadi nggak tahu dong kondisi cuaca kayak gimana? Itu secara general Heeh. kalau itu udah ada itu bisa dilewatin lah kurang lebih. Oh. Nggak akan ada masalah, paling harus divert Iya. gini ya. Nah itu nanti kita mainin yang ada gitu. Jadi Oke. skenario-nya beda nih. Mhm. Jadi gua memanfaatkan apa yang ada supaya untuk menghasilkan hasil yang optimal. Oh. yang gitu ya. Iya iya iya. Jadi intinya memanfaatkan yang ada aja udah. Oke. Intinya pasti aman. Pasti aman. Pasti aman. Oke oke oke. Jadi- sering nggak sih kejadian gitu? Hah? Sering nggak sih? Jarang banget sih jarang kalau banget ya? jarang. Oh. Kalau ngomong pernah. Oh. Nah oke, kalau yang bikin lu jadi batal terbang tuh apa sih biasanya? Pesawatnya Bukan cuacanya berarti? bukan. Oh. Kalau cuaca paling delay, mundur. Misalnya gini, Bukan nggak jadi terbang? bukan dari terbang. Oh. Kecuali tapi kan cuaca di Badai misalkan gitu, typhoon gitu misalkan, lu tetap terbang gitu? Enggak dong. jadi kayak typhoon nggak ngomong typhoon ya, Oke. gua kan pernah nih ngalamin ya Hmm. waktu itu ya di Jepang gitu ya. Iya, vitamin. Akan ada typhoon nih, typhoon lagi datang nih ya kan. Oh, nah waktu itu terbang kita dimajuin. Oh. Jadi tiba-tiba kan ini di hotel, Iya. tiba-tiba semua ditelepon nih dari kantor lah ya. Take off-nya dipercepat sejam. Oke. Jadi semua harus berangkat ke airport sejam lebih cepat. Oke. Oke. Ya udah kita secepatnya lah. Tepatnya. Nah waktu itu gue karena typhoon menyeramkan, gue bilang secepat-cepatnya lah. Iya. Jadi walaupun di schedule-nya sejam lebih cepat, Nah. kalau bisa sebelum mungkin sejam setengah kalau udah siap kita berangkat aja. Oh gitu. Karena jangan sampai kita masuk typhoon ya. Serem lah. Itu mobil bisa aja udah sampai gini-gini. Iya, waktu itu yang gue alamin ya. Yang gua cerita juga ya kan. Nah, Oh, typhoon itu serem. serem lah. Gila itu. Gak mungkin kalau udah typhoon udah gak mungkin terbang. Pilihannya gini. Kalau gua telat, Lu nggak waktu diver? itu- Maksudnya enggak gini. Kalau Ganti untuk take jalur off kita take ngomong take off, Ih, jalur take off lu ganti gitu? Nggak bisa. nggak bisa. Oh. Kalau udah masuk situ udah nggak mungkin take off. Oh. Jadi pilihannya waktu itu kita berangkat awal apa mungkin berangkatnya baru besok apa 2 hari kemudian. 2 hari serius. Kan lama ya badai Oh typhoon. iya. Gitu. Jadi untungnya waktu itu kita pesawat gua lah ya.
lebih dari sejam lah udah ready. Jadi berangkat tuh gitu aja udah serem. Nah, terus yang kemungkinan lain ya yang fog, kabut. Kadang-kadang datangnya kan tiba-tiba ya, nggak diundang datang. Ada ramalannya. Kalau fog ini gini kadang-kadang. Mana bisa fog diramal? Bisa. Jadi tapi kan dari ramalannya karena fog kemungkinan alam ya, bukan fog buatan ya. antara jam sekian sampai jam sekian, misalnya antara jam 4 pagi sampai jam 8 pagi akan ada fog. Tapi kapan pastinya nggak jelas nih. Karena kan fog bisa jalan. Iya. Gitu kan, bisa bergerak. Nah, ini yang bisa kadang-kadang mendadak kayak lu bilang itu. Ya udah ready, atau ada fog ya udahlah, nggak bisa apa-apa kita. Iya. Itu misalnya. Dan lu pun secara pilot pun memang tidak diperbolehkan kan? Kalau udah di bawah minimum udah nggak boleh. Udah nggak boleh kan? Kan ada minimumnya nih, misal jarak pandang berapa nih kita boleh lepas landas. Oh. Nah itu ada ininya lagi nih. Ada aturannya tuh ya? Ada aturannya dan gua harus balik lagi kayak tadi yang sebelum berangkat itu loh. Kita harus confirm lu kualifikasi lu kayak apa, kualifikasi lu kayak apa. Itulah pentingnya cross check. Ya. Oke. Nah itu kalau kayak pesawat, kenapa Sam? Maksudnya kenapa akinya ngedrop gitu? Kalau pesawat waktu itu kenapa ya? Adalah apanya yang rusak, tiba-tiba rusak itu. Dan ini harus diganti. Oh, nggak bisa diperbaiki. Nggak bisa diperbaiki. Gitu kan. Nah, waktu menggantinya berapa lama nih? Kan kita kalau udah terbang jarak jauh, kita kan terbang kan ada selain jarak terbang, kan kita dibatasi waktu terbang, waktu kerja. Iya. by rules-nya lah. Iya. Kalau dia terlalu lama untuk benerin, biasanya kita nunggu misalnya kan, wah udah sampai ini nggak mungkin lagi nih, karena kalau kita take off kita akan lewat batas waktu kerja tadi. Oke. Udah dia pulang lagi. Pulang lagi. Iya, pulang lagi. Iya. Ganti kru dia. Oh. Ya kan, jadi misalnya nanti mereka nelpon orang-orang standby lah. Iya. Nerbangin gitu. Oh iya. Nah itu tuh. Nah yang standby ini biasanya nggak sempet baca juga jadinya gitu. Iya. Jadi itu tuh list yang kurang lebih Mas Hari lakuin ya kalau sebelum take off gitu. Panjang banget ya. Jadi dari bangun tidur aja lu udah kerja itu kan itu. Udah. Iya nggak sih? Udah kerja. Bukan ngopi cantik ya kan? Bukan. Ada ngopi. Oh, iya. Bisa ya kan. Tapi Udah kerja. sambilin kamera nggak? Nggak dong. Nggak boleh. Oh iya. Ya gitu. Jadi ya balik lagi ke ini kenapa kita bahas kayak gini? Karena ini sebenarnya adalah runtutan dari yang kemarin kita pernah bahas untuk jadi pilot di maskapai overseas ya sih. Oh, iya. Jadi mental tuh disiapin, bangun tidur itu udah ya bisa dibilang waktu kerja lu udah dipencet tuh, udah start tuh peng. Jadi gitu. intinya wah kita lanjut sana ya maksudnya. Jadi untuk waktu istirahat kan macam-macam ya. Yeah. Kalau gua jadi tiap orang harus ngerti badan mereka gitu. Yeah. Kalau buat gua yang penting gua merem. Yeah. 3 jam cukup Yeah. ya kan. Lebih kurang dari 3 jam pun buat gua nggak masalah. Okay. Jadi buat gua power nap tuh buat gua cukup ya kan. Tapi ada beberapa orang harus bisa tidur 12 jam. Oh. Gitu. Itu gimana, Mas? Ya itu emang cara dia. Oh. Gitu. Jadi dia kalau mau terbang gua harus tidur. Oh. Paling nggak gua harus merem mata tuh main di kasur apa maksudnya guling-gulingan itu 12 jam. Relax badan 12 jam pokoknya. Buat dia. Nah, itu nah sekarang kita kan ini pribadi dia gitu kan. Makanya kalau keluar negeri kadang-kadang tantangannya kan banyak tadi waktu itu kita bahas tuh. Keluarga gimana? Iya. Gitu kan. Nah, satu sisi keluarga harus ngerti kalau ini suaminya mau terbang nih. Iya. Jadi nggak boleh diganggu nih. Iya. Karena cara dia gitu. Dan kurang gitu lah. Iya. Itu penting tuh. Jadi bukan jadi pilot di luar itu benar-benar dari hulu ke hilir Mas ya. Jadi dari satu poin ke poin lain tuh ada hubungannya gitu. Satu itu error aja, udah berantakan semuanya tuh. Berantakan. Banyak tuh kejadian orang-orang yang kalau gua keluarga ya, misalnya dia ribut gitu ya, iyalah. Iya. Ya kan biasa kalau pilot gua curhat sama gua. Iya. Karena itu itu tuntutan kayak gini ya, gua baca. Gua akan menuntut dia belajar juga. Betul. Ya kan? Setuju. Jadi kalau gua mau terbang terus gua tahu dia nggak tahu apa-apa, gua kesel.
Iya, pun sebaliknya, walaupun lo captain ya, Iya. gue co-pilot nih misalkan, Iya. gue pun menuntut captain gue juga baca. Iya. Nah, itu pentingnya tuh. Jadi orang-orang yang nggak siap, nggak bisa ngikutin iramanya di sana, Iya. biasa stres. Kurang lebih jadi gitu. Itulah pentingnya mental yang kuat ya. Ya. Kecuali dablot orangnya, Iya, gitu iya, ya. iya. Selalu memarah sama gua peduli. Iya. Kayaknya nggak apa-apa juga. Iya. Jadi sebenarnya intinya kalau mau memilih untuk jadi orang kayak gitu ya survive aja. Survive aja, iya. Sama nggak ada apa-apa. Ya. Kalau nggak ada apa-apa, kalau nggak diaduin. Iya, gitu. Oke. Jadi ya mudah-mudahan kalian bisa dapat gambaran nih kalau di luar sana tuh kerjanya modelannya begini tuh kalau jadi pilot ya gitu ya. Dan apa namanya itu tadi dari bangun tidur itu kalian udah baca, kalian udah apa namanya ngelihat cuaca gimana ya kan. Terus dari cuaca itu turun kemana, ke thread-threadnya apa aja nih gitu dan itu yang apa namanya kita bisa menuntut, misalkan kalian co-pilot tuh kalian bisa menuntut pilot kalian untuk ya dia juga harus baca gitu. Kalau misalkan dia nggak baca ya gimana, Gua laporin gitu. Dan itu fair dong. Fair lah. Artinya kan walaupun lo co-pilot dan dia captain, tapi lu sudah melakukan hal yang benar tuh, ya nggak sih? To-do list lu udah benar nih secara apa namanya pilot profesional lah kasarnya seperti itu. Oke. Kalau misalnya nggak sempet baca nih gue nih, kenapa lah ada apa, misalnya mendadak lah gitu. Gue di sana emang terbiasa jujur aja gitu. Iya. Sorry gue nggak sempat baca. Ada Accident lah bla bla gitu. maksudnya ada yang penting nggak dari flight-nya nih, lu udah baca belum? Iya. Tapi itu kan jarang banget. Ya itu ada aja kejadian, pasti ada lah. Ada. Tapi intinya Ya, lu belajar. intinya harus diskusi intinya. Iya. Jadi paling nggak kalau gua membuka diri gua dengan gua bilang gua belum baca, gitu ya. Dia kan tahu, oh si Harvey belum baca nih misalnya kan. Ya udah dia akan ngasih tahu gua apa yang penting. Tapi kalau gua diem pura-pura udah baca gitu kan. Mungkin ada informasi penting nggak gua dapat. Itu akan bahaya sih. Iya. Nah itu pentingnya jujur dan komunikasi loh. Jujur aja, gak usah tutupin. Ngapain sih, ya nggak sih? Ingat lo mesti ingat tuh, belakang lo penumpang ada yang deg-degan. Iya, gue contohnya. Oke, jadi cukup kali ini aja video kali ini ya, dan semoga kalian semua mendapatkan informasi yang kalian butuhkan untuk menjadi pilot di overseas ya, di luar negeri. Oke, terima kasih banyak Mas Harli. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.